Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak, masih ingatkah kalian dengan pembelajaran sebelumnya? Ya, kemarin kita sudah belajar proses pengembunan. Pengembunan adalah proses perubahan wujud dari gas menjadi cair. Contoh pengembunan dapat kita lihat saat pagi hari, ketika dedaunan yang ada di halaman rumah kita terlihat basah dan ada titik-titik air yang menempel di atasnya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 3, benda di sekitarku. Subtema 4, keajaiban perubahan wujud di sekitarku. Pembelajaran 5. Untuk materi pokok ada 3. Pertama, kita akan belajar proses terjadinya hujan. Kedua, kita akan belajar menghitung lama waktu atau durasi waktu. Dan yang ketiga, kita akan belajar sikap bersatu di lingkungan sekitar. Anak-anak, tujuan pembelajaran hari ini ada 6. Pertama, setelah mengamati proses terjadinya hujan, siswa dapat menyusun informasi perubahan wujud dalam proses terjadinya hujan dengan tepat. Kedua, setelah mengamati proses terjadinya hujan, siswa dapat menuliskan urutan proses terjadinya hujan dengan tepat. Ketiga, setelah mengamati satuan baku, siswa dapat mengkritisi lama waktu kegiatan dalam satuan baku yang tepat. Keempat, setelah mengamati soal cerita satuan baku, siswa dapat menyusun kegiatan yang lama waktunya diketahui dengan tepat. Kelima, setelah mengamati tentang pengalaman menolong, siswa dapat mengidentifikasi berbagai kegiatan yang menunjukkan sikap bersatu di lingkungan sekitar. Dan yang keenam, setelah mengamati tentang pengalaman menolong, siswa dapat menceritakan pengalaman saling menolong di lingkungan sekitar. Anak-anak, Bu Guru mau bertanya, tahukah kamu gambar apakah di bawah ini? Ya, ini adalah gambar proses terjadinya hujan. Anak-anak, bagaimana proses terjadinya hujan? Apakah anak-anak sudah tahu? Jika belum, Bu Guru akan putarkan satu video mengenai proses terjadinya hujan. Anak-anak, tolong simak baik-baik ya. Peristiwa turunnya air hujan. Hujan merupakan peristiwa alam yang terjadi karena perubahan wujud, yaitu menguap dan mengembun. Pada awalnya, air di permukaan bumi yang terkena panas matahari mengalami penguapan dan bergerak naik menuju atmosfer. Karena suhu udara semakin ke atas semakin dingin, maka uap air tersebut berubah menjadi titik-titik air. Uap air yang berubah menjadi titik-titik air inilah yang kita sebut proses pengembunan. Titik-titik air tersebut kemudian berkumpul dan membentuk gumpalan yang sering kita sebut awan. Awan bergerak dan berkumpul dengan awan yang lain. Semakin lama, ukuran awan akan semakin besar dan mencapai ukuran maksimal. Ketika awan sudah mencapai ukuran maksimal, maka turunlah tetesan air. Tetesan air yang turun ke permukaan bumi inilah yang disebut dengan hujan.
Air hujan akan meresap ke dalam tanah dan juga mengalir ke laut. Nah, begitulah peristiwa turunnya air hujan, teman. Sekarang kamu pasti sudah paham, bukan? Dah. Setelah anak-anak mengamati video tentang proses terjadinya hujan, anak-anak sudah tahu ya bahwa hujan terjadi karena adanya perubahan wujud. Sebagian permukaan di bumi ada sungai, danau, kolam, dan lautan yang berisi air. Air di permukaan bumi menguap karena terkena panas matahari. Uap air akan berubah menjadi awan. Kemudian awan akan mengembun menjadi titik-titik air. Titik-titik air yang jatuh ke bumi itulah yang dikenal sebagai hujan. Dalam proses terjadinya, hujan melalui beberapa tahap perubahan wujud. Proses penguapan terjadi pada saat air di permukaan bumi berubah menjadi uap air karena terkena panas matahari. Kemudian, uap air tersebut akan berubah menjadi awan. Setelah itu, terjadi proses pengembunan di mana air berubah menjadi titik-titik air. Setelah anak-anak mengetahui proses terjadinya hujan, Bu Guru memiliki satu contoh soal tentang menghitung lama waktu atau durasi waktu. Di sini contoh soalnya berbunyi, Siti hendak pergi ke rumah teman untuk mengerjakan tugas. Saat itu hujan turun dengan derasnya. Siti menunggu hingga hujan reda. Hujan turun sejak pukul 07.15 pagi dan berhenti pukul 09.10. Berapa lama hujan turun? Untuk menyelesaikan contoh soal tersebut, kita bisa menggunakan dua cara. Pertama, menggunakan garis waktu. Untuk bagian depan itu kita tulis waktu ketika mulai hujan, yaitu pukul 07.15. Lalu di bagian paling belakang kita tulis waktu setelah hujan berhenti, yaitu 09.10. Jarak antara pukul 8 menuju 07.15 yaitu sebesar 45 menit. Dan jarak dari pukul 9 ke pukul 8 adalah 1 jam. Sedangkan jarak dari pukul 09.15 sampai pukul 9 adalah 10 menit. Untuk mengetahui lama hujan turun, yang menit dijumlahkan, yaitu 45 menit dijumlahkan 10 menit, yaitu 55 menit. Nah, yang 1 jam kita tulis di bagian depan. Jadi lama hujan turun sebesar 1 jam 55 menit. Untuk cara yang kedua, kita bisa menggunakan pengurangan bersusun pendek. Caranya, waktu berhenti hujan dikurangi waktu mulai hujan. Waktu berhenti hujan adalah pukul 09.10 dikurangi waktu mulai hujan adalah pukul 07.15. Nah, di sini sudah dijelaskan cara mengerjakannya. Nah, untuk hasilnya sama seperti cara pertama, yaitu lama atau durasi waktu hujan sebesar 1 jam 55 menit. Tahukah kalian apa gambar ini?
Ini adalah gambar keluarga Udin. Di sini ada ayah, ibu, dan Udin. Ayah dan ibu saling bersatu membantu Udin dalam menyelesaikan tugas sekolah Udin. Ini merupakan salah satu contoh sikap bersatu. Anak-anak, apa itu sikap bersatu? Sikap bersatu adalah sikap berkumpul, bergabung menjadi satu tanpa mengenal perbedaan yang ada. Sikap bersatu sesuai dengan semboyan bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Setelah anak-anak mengetahui arti sikap bersatu, selanjutnya Bu Guru akan memberikan beberapa contoh bentuk sikap bersatu. Yang pertama, membantu adik yang kesulitan belajar. Kedua, membantu ibu menyiapkan makanan di meja. Ketiga, membantu ayah mencuci motor. Keempat, piket kelas. Kelima, kerja kelompok. Keenam, membersihkan lingkungan sekolah. Ketujuh, kerja bakti membersihkan lingkungan. Kedelapan, tolong menolong dengan tetangga. Dan yang kesembilan, berteman dengan siapa saja. Untuk lebih jelasnya, Bu Guru akan putarkan satu video. Tolong anak-anak simak dan tonton baik-baik ya. Muti, kita main yuk. Hei teman-teman, kita main kucing-kucingan yuk. Aku ikutan juga. Oke deh, ayo kita hopimpah. Hompimpah, 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 hompimpah. Muti jadi kucing. Ayo kejar, ayo kejar. Aku balas kau Muti. Hahaha. Muti, awas, ada batu. Wah. Aduh. Aduh, sakit. Aduh, lututnya berdarah. Ih, kasihan ya. Ku ambil obat merah dan plester deh. Ini obat merahnya. Lukanya dicuci dulu biar bersih.
Mau pakai bar water atau alkohol? Perih dikit sih, tapi kumannya mati loh. Jadi kakimu aman. Diplester ya, biar lukanya nggak kotor. Asik ih, jadi kayak dokter beneran. Lain kali lihat ke depan kalau lari. Di sini kan banyak batu, Mut. Makasih ya, kalian baik deh. Mau tolongin aku. Kita kan emang harus saling menolong. Karena itulah gunanya teman. Setelah anak-anak menonton video tersebut, nilai positif apa yang kalian dapat? Ya, kita sebagai manusia harus saling tolong-menolong. Karena kita sebagai manusia pasti tidak dapat hidup sendiri. Karena kita merupakan makhluk sosial, yang artinya akan selalu membutuhkan bantuan orang lain. Pengertian tolong-menolong adalah sikap saling membantu untuk meringankan beban, penderitaan, kesulitan orang lain dengan melakukan sesuatu. Tujuan tolong-menolong adalah untuk membantu meringankan beban orang yang sedang mengalami kesusahan. Manfaat tolong-menolong: pertama, dapat menciptakan kerukunan. Kedua, dapat menciptakan suasana yang tentram dan damai. Ketiga, dapat memperkuat persaudaraan. Dan yang keempat, memiliki banyak teman. Itu semua adalah pengertian, tujuan, dan manfaat tolong-menolong. Untuk latihan soal di rumah, silahkan salin dan kerjakan soal di bawah ini di buku tulismu ya. Selamat mengerjakan. Sampai jumpa lagi di pembelajaran selanjutnya.